Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas tentang penalaran geometri. Ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu menggunakan definisi, postulat, teorema, dan sifat-sifat aljabar untuk memberikan alasan suatu pernyataan atau klaim dalam proses pembuktian. Nih, menggunakan definisi, postulat, teorema untuk memberikan alasan dari sebuah klaim dalam pembuktian. Kita mulai dari definisi penalaran. Ya, penalaran merupakan proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh. Ya. Nah, jadi kalau Anda memperoleh informasi, berbagai informasi, kemudian mencoba menyimpulkan dari berbagai informasi itu, maka Anda sedang bernalar. Itu kira-kira ya. Nah, adapun penalaran ini dibagi menjadi dua, penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dan deduktif. Nah, kita lanjut ke penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses penarikan kesimpulan berdasarkan observasi terhadap berbagai kasus. Jadi kalau Anda menemukan kasus 1, kasus 2, kasus 3, kemudian dari kasus-kasus ini terfokus pada sebuah kesimpulan, maka itu berarti Anda sedang melakukan penalaran induktif. Sudah melakukan bernalar secara induktif. Nah, baik, kita lanjut dulu ke proses atau contoh proses bernalar induktif dalam geometri. Ya, misalnya Anda membuat 3 buah segitiga dari selembar kertas. Ya, kemudian setiap sudutnya diberi nama, misalnya nama sudutnya alfa, beta, dan gamma gitu ya. Ukuran sudutnya, kemudian segitiga tersebut dipotong-potong. Ya, kemudian sudut-sudut yang tadi diberi nama itu disusun ulang. Ingin mencari jumlah ukuran sudutnya. Nah, misalnya ada 3 segitiga, 3 jenis segitiga. Ini segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Ya, Anda buat sudut-sudutnya nama sudut alfa, beta, gamma nih. Nah, kemudian dipotong segitiganya, digunting, kemudian sudutnya direkatkan kembali berdekatan tanpa tumpang tindih. Nah, maka dari 3 segitiga ini diperoleh sudut apa? Sudut lurus ya. Alfa, beta, gamanya ya digabung ya. Jadi sudut lurus. Nah, dari 3 kasus ini Anda bisa menyimpulkan apa? Ya, kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya, jumlah ukuran sudut dalam segitiga itu membentuk ukuran sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulan yang Anda peroleh berdasarkan pengukuran ini disebut bernalar secara induktif. Nah, itu ya, bernalar secara induktif. Selanjutnya kita lihat penalaran deduktif. Penalaran deduktif nih, ya. Penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan yang dapat berlaku benar untuk semua kasus. Ya, kenapa? Karena penalaran ini dilakukan berdasarkan definisi, aksioma atau postulat atau teorema yang sudah terbukti benar atau sudah dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Jadi penalaran deduktif ini bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan contoh, tapi berdasarkan definisi, berdasarkan aksioma, berdasarkan teorema yang sudah dinyatakan benar. Ya, dengan demikian, kalau Anda
memperoleh kesimpulan dengan berdasarkan teorema, postulat, dan definisi, diperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulan ini setelah Anda simpulkan baru diberi contoh. Ya, kesimpulan diberi contoh. Contohnya A, contoh B, contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan seterusnya. Maka proses bernalar seperti ini disebut bernalar secara deduktif. Deduktif. Ya, bagaimana contohnya? Contoh bernalar deduktif dalam geometri adalah dalam proses pembuktian. Ya, proses pembuktian. Kita akan nanti melakukan bernalar secara deduktif. Ya, itu. Selanjutnya, nah, ya, kita lanjut ke materi pokoknya, yaitu tentang pembuktian dalam geometri. Kita lihat dulu pengantarnya. Pembuktian dalam geometri ini kita harus memahami dulu sifat-sifat sederhana dari aljabar. Ya, dari aljabar. Kita lihat dulu, berawal dari aljabar dulu supaya lebih sederhana. Anda ingat sifat-sifat kesamaan pada aljabar, sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. A, B, C-nya bilangan real. Kedua ruas ditambah C, gitu ya. Itu namanya sifat penjumlahan. Kalau sifat pengurangan, kedua ruas dikurangi C. Artinya dikurangi bilangan yang sama. Kemudian kalau perkalian sama, ya. Kedua ruas dikali bilangan yang sama. Begitu juga pembagian. Cuman dalam pembagian ada syarat. C-nya tidak boleh 0. Tidak boleh ada pembagian dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya sifat tambahan. Sifat yang lainnya dari bilangan real. Sifat refleksif. Ini sifat refleksif. A sama dengan A gitu ya. Alia sama dengan alia gitu kan. Sifat refleksif itu namanya bercermin ya. Bercermin. Sifat simetrik. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Itu simetrik namanya ya. Simetrik. Sifat distributif. Jika A kali B tambah C akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Itu sifat distributif. Kemudian sifat substitusi. Sifat substitusi ya. Sifat substitusi ini jika A sama dengan B, maka A menempati B untuk setiap persamaan. Atau sebaliknya, B bisa menempati A pada setiap persamaan. Atau bisa digantikan. Atau bisa disubstitusikan. Itu. Selanjutnya sifat transitif. Sifat transitif, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Biasanya disebut dalil rantai ya. Itu sifat transitif. Lanjut dulu. Itu dari sifat-sifat aljabar. Sekarang kita fokus ke pembuktian ya. Dalam geometri umumnya pernyataan itu dalam bentuk implikasi ya. Dalil atau teorema dalam geometri itu bisa dibentuk dalam implikasi. Implikasi itu jika P maka Q. P-nya dan Q-nya pernyataan tentunya. Nah, untuk membuktikan implikasi ada dua cara. Ya, dengan cara yang pertama bukti langsung, yang kedua bukti tidak langsung. Direct proof and indirect proof. Di buku ada nanti direct proof. Yang akan kita bahas hari ini adalah bukti langsung. Satu-satu ya, nanti bukti tidak langsung juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, bukti langsung. Nah, sekarang kita lanjut. Bukti langsung dasarnya atau pijakannya adalah silogisme.
Silogisme itu formulanya begini. Ini di SMA sudah pernah belajar yang jurusan IPA. Jika P maka Q, dan jika Q maka R. Kesimpulan yang benarnya jika P maka R. Ini dalil rantai ya, dalil rantai. Jika P maka Q dan jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Nah ini dasar dari bukti langsung. Bukti langsung. Selanjutnya tahapan untuk bukti langsung. Tahapan pengerjaan bukti langsung. Nah, misal Anda akan membuktikan pernyataan jika P maka Q, ya, jika P maka Q. Nah, bagaimana langkah pertama? Langkah pertama kita berpijak dulu pada P. P ini kan ya yang diketahui, P itu sebagai yang diketahui, Q sebagai yang mau dibuktikan, ya. Tuh, berpijak pada P. Setelah berpijak pada P, Anda gunakan definisi, aksioma, atau teorema untuk memperoleh pernyataan benar yang baru, yaitu R. Ya, berdasarkan P, gunakan nih definisi, postulat, teorema, sehingga diperoleh pernyataan R. Nah, pernyataan R. Selanjutnya berpijak lagi pada R. Ya, berpijak pada R. Nah, gunakan lagi definisi, postulat, atau teorema untuk memperoleh Q. Q ya, Q. Jadi dari P ke R, dari R ke Q. Nah, kalau udah sampai ke Q, udah selesai. Nah, maka diperoleh jika P maka Q. Ya, kan tadi jika P maka R, jika R maka Q, berarti jika P maka Q benar. Ya, berarti kalau dari R udah sampai ke Q, ini pembuktian udah selesai. Sudah selesai. Ya, itulah yang dimaksud dengan berpijak pada silogisme. Silogisme yang tadi, jika P maka R dan jika R maka Q, maka kesimpulan yang benar jika P maka Q. Jadi benar pernyataan jika P maka Q itu terbukti benar gitu. Ya. Nah, itu tahapan untuk pembuktian langsung. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada aljabar dulu ya, pada aljabar. Pada aljabar. Tahapan bukti langsung. Nah, bukti langsung ini pertama kita untuk belajar kita sajikan dulu 3 kolom pada tabel ya. Format logika, kemudian pernyataan, kolom pernyataan dan kolom alasan. Ya. Logical format yang ini pernyataan, ini alasan. Itu ya. Nah, misalnya diberikan atau diketahui atau given pada buku itu given ya. Proof, buktikan. Diketahui 2x min 1 sama dengan 9. Buktikan bahwa x sama dengan 5 x-nya. Itu akan dibuktikan. Gunakan sifat-sifat aljabar yang tadi. Ya. Kita lihat format logikanya. Berpijak pada P kan? Pada P berarti yang diketahui P itu 2x dikurangi 1 sama dengan 9. Alasannya ini diketahui. Ya. Kemudian gunakan definisi, postulat atau teorema atau sifat aljabar. Sifat aljabar ya. Nah, sehingga diperoleh Q nanti. Peroleh Q ya. Nah, dari sini Anda gunakan sifat penjumlahan. Kedua ruas ditambah 1 ya. Kemudian dari ini diperoleh Q. Diperoleh Q nih. Jadi 2x sama dengan 10 kan? Nah, ini substitusi dari sini. Negatif 1 tambah 1. Ini proses substitusi. 9 tambah 1 10 itu substitusi. Kemudian ini diperoleh Q. Dari Q kita peroleh gunakan lagi sifat pembagian. Kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh R. X sama dengan 5.
Jadi dari sini, dari P memperoleh I, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Maka diperoleh jika P maka R, benar ya. Nah, jadi dari yang diketahui sampai yang mau dibuktikan udah selesai benar. Nah, inilah proses pembuktian yang benar gitu. Dengan demikian, X sama dengan 5 terbukti benar.